Selamat pagi, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang kesebangunan segitiga. Sebelum mulai, mari kita berdoa lebih dahulu agar pembelajaran kita ada manfaatnya. Oke, kita mulai. Pertama kita lihat kompetensi dasar dan tujuan belajar. Kompetensi dasar ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Dalam hal ini yang kita bahas adalah kesebangunan segitiga. Keterampilan 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar, khususnya kesebangunan segitiga. Tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan syarat dua segitiga sebangun. Yang kedua, siswa dapat menentukan panjang sisi segitiga sebangun. Yang ketiga, siswa dapat membedakan segitiga sebangun dan segitiga kongruen. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah kesebangunan khusus segitiga siku-siku. Yang kelima, siswa dapat menyelesaikan masalah nyata kesebangunan segitiga. Kita lihat materi yang pertama. Kesebangunan dua segitiga. Dua segitiga dikatakan sebangun jika dan hanya jika memenuhi syarat. 1. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. 2. Besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sekarang coba ingat kembali, apakah perbedaannya dengan syarat dua segitiga kongruen? Apakah ada kesamaannya? Ya, syarat dari segitiga kongruen dan segitiga sebangun ada kesamaan, yaitu besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sedangkan perbedaannya, pada segitiga kongruen, panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang, dan ukuran dari kedua bangunnya itu sama persis, ya. Sedangkan pada kesebangunan, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Sedangkan besar ukuran dari kedua bangunnya itu berbeda. Sekarang lihat di samping kanan, di sana ada dua buah segitiga. Yang pertama segitiga ABC, ukurannya adalah 5 cm, 4 cm, 6 cm. Sedangkan segitiga yang kedua, segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ukurannya adalah 5K cm, 4K cm, dan 6K cm. Dari kedua segitiga tersebut, bisa kita lihat di sana sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, sedangkan ukuran dari sisi-sisinya itu berbeda, ya. Sekarang kita buat perbandingan. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi A aksen B aksen dibanding sisi AB sama dengan sisi B aksen C aksen banding sisi BC sama dengan sisi C aksen A aksen banding sisi CA sama dengan K. Kemudian besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu besar sudut A sama dengan besar sudut A aksen, besar sudut B sama dengan besar sudut B aksen, besar sudut C sama dengan besar sudut C aksen. Dari kedua hal tersebut, segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen memenuhi kedua syarat. Maka, segitiga ABC sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, atau dapat dinotasikan dengan segitiga ABC sebangun, itu tanda notasi sebangun, ya, dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Sekarang, apakah harus membuktikan kedua syarat untuk menyimpulkan dua segitiga itu sebangun? Sekarang kita cek materi berikutnya. Syarat dua segitiga sebangun. Di sini disebutkan ada 3. Yang pertama, jika sudut-sudut yang bersesuaian pada dua buah segitiga sama besar, maka kedua segitiga itu pasti sebangun. Kita perhatikan dua segitiga di bawah. Segitiga ABC dan segitiga KLM. Coba perhatikan di sana besar sudutnya semuanya sama, ya. Kita lihat sudut A bersesuaian dengan sudut K. Sudut A besarnya sama dengan besar sudut K, yaitu 45 derajat.
Sudut B bersesuaian dengan sudut L. Besar sudut B sama dengan besar sudut L, yaitu 70 derajat. Sudut C bersesuaian dengan sudut M. Besar sudut C sama dengan besar sudut M, yaitu 65 derajat. Sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua segitiga sama besar, maka kedua segitiga itu pasti sebangun. Syarat yang kedua, jika sisi-sisi yang bersesuaian pada dua buah segitiga sebanding, maka kedua segitiga tersebut pasti sebangun. Perhatikan dua segitiga di bawah. Ada segitiga ABC dengan ukuran 15 cm, 12 cm, 9 cm, dan segitiga PQR dengan ukuran 25 cm, 20 cm, 15 cm. Sisi-sisi yang bersesuaian antara lain sisi AB dan PQ, sisi BC dan QR, sisi CA dan RP. Dari ketiganya, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian antara lain AB banding PQ 15 banding 25 sama dengan 3 banding 5. Perbandingan yang kedua adalah BC banding QR sama dengan 12 banding 20 sama dengan 3 banding 5. Perbandingan yang ketiga CA banding RP sama dengan 9 banding 15 sama dengan 3 banding 5. Ternyata sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai, maka kedua segitiga itu sebangun. Syarat yang ketiga, jika satu sudut sama besar dan dua sisi yang bersesuaian yang mengapit sudut itu sebanding, maka kedua segitiga itu pasti sebangun. Perhatikan dua segitiga di bawah, segitiga DEF dan segitiga ABC. Besar sudut D 85 derajat, besar sudut A juga 85 derajat. Sisi DE panjangnya 15 cm, sisi AB panjangnya 5 cm. Sisi DF 12 cm, sisi AC 4 cm. Dari kedua gambar, sudut yang bersesuaian adalah sudut D bersesuaian dengan sudut A. Sudut D sama dengan sudut A, besarnya adalah 85 derajat. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua gambar adalah DF banding AC sama dengan 12 banding 4 sama dengan 3 banding 1. Perbandingan yang kedua, sisi DE banding AB sama dengan 15 banding 5 sama dengan 3 banding 1. Sudut D dan sudut A sama besar. Sudut D diapit sisi CF dan DE. Sudut A diapit sisi AC dan AB. Perbandingan DF dengan AC dan perbandingan DE dengan AB senilai, maka kedua segitiga itu sebangun. Jadi bisa kita simpulkan dari pertanyaan yang tadi, kita tidak harus membuktikan kedua syarat untuk menyatakan dua buah segitiga sebangun. Kita cukup membuktikan satu syarat saja. Sekarang kita masuk ke latihan 1 ya, biar kalian lebih paham. Silakan kerjakan soal berikut dalam waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Soal yang pertama, dari segitiga berikut, mana sajakah yang sebangun? Berikan alasannya. Ya, seperti contoh yang tadi. Kemudian soal yang kedua, apakah kedua segitiga berikut sebangun? Jika iya, syarat apakah yang dipenuhi? Di sana udah kelihatan sekali ya, tinggal kalian kreasikan dengan apa yang sudah kita bahas tadi, kalian pasti bisa mengerjakan.
Oke, waktu 5 menit sudah berakhir. Semoga kalian dapat mengerjakannya dengan baik ya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Menentukan panjang sisi segitiga sebangun. Untuk menentukan panjang salah satu sisi yang belum diketahui dari dua segitiga sebangun, kuncinya adalah menyusun perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dengan benar. Sekarang kita masuk ke contoh saja biar langsung paham ya. Contoh yang pertama, segitiga ABC dan segitiga XYZ sebangun. Jika panjang AB 8 cm, BC 6 cm, XY 12 cm, dan XZ 10 cm, tentukan panjang AC dan YZ. Dari kedua gambar bisa kalian perhatikan di sana ya. Untuk menjawabnya, maka kita buat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian lebih dahulu, yaitu sisi AB banding sisi XY, sisi BC banding sisi YZ, sisi AC banding sisi XZ. Nah, kalau sudah kita susun, sekarang tinggal kita jawab soalnya ya. Panjang AC. Perhatikan dari persamaan yang sudah kita susun tadi, AC itu dibandingkan dengan XZ. Kemudian dari kedua yang lain, yang sudah diketahui nilainya adalah AB dan XY. Jadi, kita buat persamaan. AB per XY sama dengan AC per XZ. Kita tuliskan angkanya menjadi 8 banding 12 sama dengan AC banding 10. Kita kali silang menjadi 12 AC sama dengan 8 kali 10. Sehingga AC sama dengan 8 kali 10 dibagi 12. Hasilnya adalah AC sama dengan 6,67 cm. Selanjutnya panjang YZ. Seperti tadi kita lihat dari perbandingan yang sudah kita susun, YZ itu dibandingkan dengan BC. Yang lainnya yang sudah diketahui nilainya adalah AB dan XY ya. Jadi kita susun persamaan AB banding XY sama dengan BC banding YZ. Kita masukkan nilainya, 8 banding 12 sama dengan 6 banding YZ. Kita kali silang menjadi 8 YZ sama dengan 6 kali 12, maka YZ sama dengan 6 kali 12 dibagi 8, sehingga YZ sama dengan 9 cm. Bagaimana? Mudah kan? Sekarang ke contoh yang kedua. Contoh 2. Pada gambar, KL sejajar dengan QP. Segitiga KLM dan segitiga PQM sebangun. Jika panjang KL 12 cm, LM 8 cm, KM 10 cm, dan PQ 9 cm, tentukan panjang MP dan MQ. Kalian perhatikan gambarnya. Nah, kalau sudah, maka bisa kita susun perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian untuk menjawabnya ya. Dari gambar kita bisa menyusun menjadi PQ banding KL sama dengan MP banding MK sama dengan MQ banding ML. Kalau sudah, maka kita bisa mulai menjawab ya. Panjang MP. Perbandingan yang ada MP-nya adalah MP banding MK. Sisi-sisi yang sudah ada nilainya adalah PQ dan KL. Maka kita susun perbandingan persamaan PQ banding KL sama dengan MP banding MK. Kita tuliskan angkanya menjadi 9 banding 12 sama dengan MP banding 10. Kita kalikan silang, diperoleh 12 MP sama dengan 9 kali 10. Maka MP sama dengan 9 kali 10 dibagi 12, sehingga MP diperoleh 7,5 cm. Selanjutnya kita cari panjang MQ. MQ itu dibanding dengan ML. Kemudian yang lainnya sudah ada nilainya adalah PQ dan KL. Maka kita susun persamaan PQ per KL sama dengan MQ per ML. Kita masukkan nilainya, 9 banding 12 sama dengan MQ banding 8.
Kita kali silang, 12 mQ sama dengan 9 kali 8. Maka mQ sama dengan 9 kali 8 dibagi 12. Hasilnya adalah mQ sama dengan 6 cm. Bagaimana? Masih mudah kan? Nah, sekarang kita kasih contoh biar lebih paham. Contoh ketiga. Pada gambar, AB itu sejajar dengan DE. Segitiga ABC dan segitiga DEC sebangun. Jika panjang BE 5 cm, EC 7 cm, dan DC 9 cm, tentukan panjang AC dan AD. Di sini gambarnya sedikit beda dengan tadi, di sini jadi satu. Tolong perhatikan dengan baik-baik. Untuk menjawab lebih gampang kalau kalian pisah gambarnya menjadi dua, ya. Segitiga besar dan segitiga kecil. Segitiga ACB dengan segitiga DCE. Ukurannya kita tuliskan di sana masing-masing ya. Kalau sudah, maka kita susun perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu AB banding DE sama dengan BC banding EC sama dengan AC banding DC. Kalau sudah, maka kita bisa mulai menjawab. Yang pertama, panjang AC. Perbandingan yang ada AC adalah AC banding DC. Kemudian sisi-sisi yang sudah diketahui nilainya adalah sisi A, BC, dan EC ya. Jadi kita susun persamaan. AC banding DC sama dengan BC banding EC. Kita masukkan nilainya. AC per 9 sama dengan 12 per 7. Kita kali silang. 7AC sama dengan 9 kali 12. Sehingga AC sama dengan 9 kali 12 dibagi 7. Maka AC ketemu berapa? 15,43 cm. Selanjutnya kita jawab mencari panjang AD. Panjang AD itu merupakan sebagian dari sisi AC ya. Sedangkan sisi DC juga sudah diketahui, maka kita bisa pakai cara seperti ini. Kita tidak perlu pakai perbandingan lagi ya. AD sama dengan AC dikurangi DC. AC sudah kita hitung tadi 15,43 dikurangi DC yaitu 9, maka diperoleh AD sama dengan 6,43 cm. Gimana? Masih mudah kan? Nah, sekarang biar kalian coba kerjakan latihan 2. Latihan 2 silakan kalian kerjakan selama 5 menit. Ada 2 soal di sini. Soal yang pertama, segitiga ABC dan segitiga KLM sebangun. Jika panjang AB 8 cm, BC 7 cm, AC 9 cm, dan KL 12 cm, tentukan panjang KM dan LM. Kalian perhatikan di sana gambarnya, sudut-sudutnya, panjang sisinya, ya. Kalau sudah, nanti baru kalian selesaikan dengan cara yang tadi di contoh soal sudah ada. Kemudian soal yang kedua, pada segitiga ABC, DE sejajar dengan CB. Panjang DE itu 15 cm, BC 20 cm, dan AD 24 cm. Tentukan panjang AC dan DC. Gambarnya mirip dengan contoh yang ketiga ya. Caranya juga sama. Silahkan dikerjakan selama 5 menit.
Nah, waktu 5 menit sudah berakhir. Semoga kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Kesebangunan khusus segitiga siku-siku. Ada 3 di sini ya. Yang kita pelajari di sini adalah rumus singkat untuk mengerjakan soal terkait dengan segitiga siku-siku ya. Tentunya terkait dengan kesebangunan pada segitiga siku-siku. Kondisi yang pertama, jika kita diminta untuk mencari panjang, misalkan di sini ada segitiga ya, segitiga ABC, di mana AD merupakan garis tinggi terhadap sisi miring. Misalkan kondisi pertama kita diminta mencari panjang AD, maka kita bisa pakai rumus AD kuadrat sama dengan BD kali CD. BD dan CD ini biasanya udah diketahui ya. Asal rumus ini dari segitiga ABD dan segitiga CAD yang sebangun, maka bisa dibuat perbandingan AD banding CD sama dengan BD banding AD. Dikali silang menjadi AD kali AD sama dengan BD kali CD. Maka AD kuadrat sama dengan BD kali CD, rumus yang tadi ya. Sekarang kondisi yang kedua untuk segitiga yang sama. Kalau diminta mencari panjang AB, maka kita gunakan rumus AB kuadrat sama dengan ruas BD kali ruas BC ya. Asal rumus tadi sama dari segitiga ABD dan segitiga CBA yang sebangun, maka bisa kita buat perbandingan AB per BC sama dengan BD per AB. Dikali silang lagi, AB kali AB sama dengan BD kali BC, sehingga AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Itu kan rumus tadi. Selanjutnya kondisi yang ketiga, untuk segitiga yang sama, misalkan yang ditanyakan adalah panjang AC, maka kita gunakan rumus AC kuadrat sama dengan ruas CD kali CB. Asal rumusnya adalah dari segitiga DAC dan segitiga ABC yang sebangun, maka dibuat persamaan perbandingan AC per CB sama dengan CD per AC. Dikali silang, AC kali AC sama dengan CD kali CB, sehingga AC kuadrat sama dengan CD kali CB ya. Sekarang biar lebih paham, kita lihat contoh soal ya, biar lebih paham. Saya kasih 3 contoh soal di sini. Yang pertama, ada segitiga ABC dengan AD adalah tinggi terhadap sisi miring. Jika BC 15 cm dan BD 6 cm, tentukan panjang AD. Dengan rumus yang sudah kita bahas tadi, maka untuk mencari panjang AD kita gunakan AD kuadrat sama dengan BD kali CD. AD kuadrat sama dengan 6 kali CD. CD kan belum tahu ya, maka kita cari dulu. Mencari panjang CD. CD itu merupakan bagian dari BC, maka kita bisa gunakan cara CD sama dengan BC dikurangi BD. Peroleh CD sama dengan 15 kurangi 6, CD sama dengan 9 cm. Nah, kalau sudah dapat, kita kembali ke yang tadi ya. AD kuadrat sama dengan 6 kali 9 sama dengan 54. Maka, untuk mencari AD, kita cari akarnya kan. Tadi masih bentuk kuadrat ya. AD sama dengan akar 54, yaitu 3 akar 6 cm. Contoh yang kedua. Untuk segitiga yang sama, beda huruf saja ya. Segitiga PQR dengan QS adalah tingginya. Jika PS 4 cm dan RS 6 cm, tentukan panjang QP. Maka dengan rumus yang sudah kita bahas tadi, QP kuadrat sama dengan PS kali PR. QP kuadrat sama dengan 4 kali PR. Sama, PR belum diketahui juga, sehingga kita harus mencari panjang PR. PR itu merupakan penjumlahan dari PS dan RS, sehingga PR sama dengan 4 tambah 6 sama dengan 10 cm. Setelah kita peroleh, kita kembali ke yang tadi. QP kuadrat sama dengan 4 kali 10 sama dengan 40,
Maka QP kita cari akar dari 40, yaitu 2 akar 10 cm. Contoh yang ketiga, di sini ada segitiga KLM dengan KN adalah garis tingginya. Jika LM adalah sama dengan 20 cm dan MN 12 cm, tentukan panjang KM. Di sini kita gunakan rumus yang sudah kita bahas juga. KM kuadrat sama dengan MN kali ML. Keduanya sudah kita ketahui, maka tinggal kita proses saja. KM kuadrat sama dengan 12 kali 20. KM kuadrat sama dengan 240, sehingga KM adalah akar dari 240, yaitu 4 akar 15 cm. Gampang kan ya? Nah, biar kalian lebih paham, coba kerjakan 3 soal berikut dalam waktu 5 menit. Soal yang pertama, di sana ada segitiga ABC, di mana panjang AD merupakan tinggi terhadap sisi miring. Jika BC 27 cm dan BD 12 cm, tentukan panjang AD. Soal yang kedua, ada segitiga PQR, di mana QS merupakan tinggi terhadap sisi miring. Jika PS 6 cm dan RS 8 cm, tentukan panjang QP. Soal yang ketiga, ada segitiga KLM, di mana KN merupakan garis tinggi terhadap sisi miring. Jika LM 32 cm dan MN 12 cm, tentukan panjang KM. Silahkan dikerjakan dengan cara yang tadi ya, sama persis. Kamu pasti bisa.
Oke, waktu 5 menit sudah selesai. Saya harap kalian dapat mengerjakan dengan baik dan benar. Sekarang kita bahas kesebangunan segitiga dalam masalah nyata ya. Di matematika, masalah nyata merupakan penerapan konsep-konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Saat kegiatan pramuka, apakah kamu pernah diminta mengukur tinggi tiang bendera dengan alat peralatan yang sederhana? Saya pernah. Untuk menentukan tinggi tiang bendera, kamu bisa menggunakan konsep kesebangunan segitiga. Nah, kita lihat ke contoh soal biar lebih gampang ya. Contoh soal 1. Seorang anak sedang memandang tiang bendera dari jarak 4 meter dari tiang. Ujung bayangan tiang dan bayangan anak tepat di titik yang sama. Jika panjang bayangan tiang adalah 6 meter dan tinggi anak 1,6 meter, tentukan tinggi tiang bendera tersebut ya. Untuk menjawab, kita tulis dulu yang diketahui. Tinggi anak 1,6 meter, bayangan tiang 6 meter, bayangan anak kita bisa simpulkan dari yang sudah diketahui, yaitu 6 dikurangi 4 sama dengan 2 meter. Yang ditanyakan adalah tinggi tiang bendera. Kita buat dulu sketsa secara matematika ya, menjadi kesebangunan pada segitiga. Seperti pada gambar. Setelah kita gambar, kita ketahui perbandingannya, maka kita bisa membuat perbandingan ya, yaitu tinggi tiang dibanding tinggi anak sama dengan bayangan tiang dibanding bayangan anak. Kita masukkan nilainya. Tinggi tiang 1 dibanding 1,6 sama dengan 6 banding 2. Maka tinggi tiang sama dengan 6 banding 2 kali 1,6. Sehingga tinggi tiang sama dengan 4,8 meter. Jadi udah ketemu ya. Jadi tinggi tiang bendera adalah 4,8 meter. Gampang sekali kan? Contoh yang kedua, masih sama. Di sana ada pohon dan anak di lapangan ya, pada saat yang sama. Sebuah pohon mempunyai bayangan sepanjang 6,9 meter di atas tanah mendatar. Dan pada waktu yang sama, seorang anak yang tingginya 1,4 meter mempunyai panjang bayangan 2,1 meter. Hitunglah tinggi pohon tersebut. Seperti tadi, untuk menjawab kita tulis dulu yang diketahui. Tinggi anak 1,4 meter, bayangan pohon 6,9 meter, dan bayangan anak 2,1 meter. Yang ditanyakan adalah tinggi pohon. Kita buat sketsa secara matematika menjadi dua buah segitiga. Yang pertama yang kecil itu bersumber dari bayangan anak dan anak, kemudian yang besar itu dari pohon dan bayangannya. Maka kita bisa susun perbandingan menjadi tinggi pohon banding tinggi anak sama dengan bayangan pohon banding bayangan anak. Yaitu, kita masukkan nilainya, yaitu tinggi pohon banding 1,4 sama dengan 6,9 banding 2,1. Sehingga tinggi pohon sama dengan 6,9 banding 2,1 kali 1,4. Sehingga diperoleh tinggi pohon sama dengan 4,6 meter. Gampang kan? Kita lanjut. Kesebangunan. Contoh yang ketiga ya. Ini mengukur lebar sungai. Di sana digambarkan dua anak pramuka dan seorang petualang ingin menaksir lebar sungai. Dengan ajuan sebuah pohon di seberang sungai, mereka membentuk formasi seperti pada gambar. Jika jarak petualang dengan batu itu 90 cm, jarak batu dengan pembawa bendera 1,2 meter, dan jarak kedua pramuka itu 6 meter, berapakah perkiraan lebar sungai? Untuk menjawab, kita buat dulu sketsanya secara matematika ya, menjadi seperti di sana. Terlihat di sana ada dua buah segitiga sesuai dengan ukuran yang sudah diketahui pada soal. Maka kita bisa membuat perbandingan lebar sungai banding 0,9 meter sama dengan 6 meter banding 1,2. Maka lebar sungai sama dengan 6 banding 1,2 dikali 0,9. Sehingga lebar sungai sama dengan 4,5 meter. Jadi lebar sungai udah ketemu ya, sekitar 4,5 meter. Nah, kalian bisa mencoba nanti. Nah, sekarang biar kalian lebih paham, silahkan kerjakan latihan 4 dalam waktu 5 menit. Ya, ada dua soal di sana.
Soal yang pertama itu ada anak dengan gedung ya. Di sana sudah terlihat bayangan anak sama bayangan gedung itu berimpit. Seorang anak berdiri pada jarak 15 meter dari kaki sebuah gedung. Tinggi gedung sudah diketahui yaitu 10 meter dan panjang bayangan anak itu 3 meter. Hitunglah tinggi anak tersebut, bulatkan dalam sentimeter ya. Kemudian soal yang kedua, ada bayangan menara dan bayangan pohon. Sebuah bayangan menara panjangnya 28,8 meter. Pada saat yang sama, sebuah pohon yang tingginya 3,5 meter, bayangannya memiliki panjang 4,5 meter. Berapakah tinggi menara tersebut? Yuk, silakan dikerjakan. Semoga bisa ya. Caranya persis dengan tadi contoh soal. Oke, waktu 5 menit sudah berakhir. Semoga kalian bisa mengerjakan.
Terima kasih, kita sudah sampai di akhir ya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam pintar.